Terima kasih. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Mari kita melambaikan tangan, dibuka kameranya semuanya, silakan. Silakan yang belum dibuka kameranya, semua melambaikan. Pokoknya semua harus melambaikan tangan sampai semua kamera dibuka. Ayo semua nyalakan videonya. Kasihan yang sudah nyala videonya, angkat tangan terus. Romo. Selamat malam semua, Malam, dibuka. Romo. Ayo dibuka Malam, videonya. Romo. Dibuka videonya. Sampai habis, gini terus Romo. Sampai habis. Malam, Romo. Ya, selamat malam, Romo. Baik, kalau begitu terus kelihatannya sampai jam 9 malam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semoga semua kita sehat, diberkati Tuhan, dan juga selalu dilindungi di dalam kasih Tuhan di tempat kita masing-masing dalam kesempatan malam hari ini. Kelihatannya kalau saya lihat dari yang hadir ini cukup banyak gitu ya, dan mungkin juga banyak dari luar paroki katedral ya. Begitu ya Pak Rahmat ya? Banyak Romo, ada dari daerah juga Romo. Wah, luar biasa ya. Karena semua mau merasakan jamahan kasih Tuhan malam hari ini. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tema yang mau kita renungkan dalam kesempatan malam hari ini itu berjudul Katolikah Bahasa Roh. Ya. Ini tentang bahasa roh. Dan bahasa roh itu bagaimana dan apakah sungguh-sungguh bahasa roh itu Katolik atau bukan? Ya. Sebenarnya tema ini pernah saya bawakan kepada salah satu PD di Keuskupan Surabaya. Dan salah satu panitia dari paroki katedral ternyata ikut di sana. Dan kemudian ya, merasa bahwa apa yang diinspirasikan dari materi tentang bahasa roh itu perlu dibagikan ke semakin banyak orang. Ya, maka dari itu saya diminta untuk memberikan kembali informasi tentang hal ini gitu ya. Jadi kalau ada yang sudah mendengar itu mungkin lupa jangan-jangan gitu ya. Ya. Tapi ini sebagai sebuah pengulangan dan ini sebagai sebuah kita menimba inspirasi dan juga hidup iman kita semakin mendalam tentang Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya akan mencoba untuk menjelaskan dalam PowerPoint. Saya akan men-share materi saya. Ya. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita merenungkan tentang Katolikah bahasa roh itu, ya, saya tidak tahu apa yang ada dalam benak dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin banyak dari kita itu seringkali mungkin pengen tahu dan pengen memperjelas gitu ya. Benar nggak sih bahasa roh ini itu adalah benar-benar bahasa yang diperbolehkan oleh gereja Katolik atau bagaimana sebenarnya? Kalau orang bahasa roh itu bagaimana sih gitu ya? Nah, kita coba mendalami dalam kesempatan malam hari ini ya. Semoga inspirasi ini datang dari Roh Kudus yang kita imani dan kemudian kita terima dan kemudian kita bisa yakini di dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara tentang bahasa roh ya. Nah, pertanyaannya itu bahasa roh itu benar atau sesat? Banyak orang-orang yang nggak ngerti tentang bahasa roh, yang nggak paham, seringkali mengatakan ini bahasa sesat. Ini benar apa enggak? Karena yang keluar dari mulut yang diucapkan itu acak-acakan kalimatnya, ya. Maka bahasa roh ini bahasa yang benar apa sesat sebenarnya? Nah, dan kalau itu banyak orang bisa berbahasa roh, apakah kita itu bisa mempelajari bahasa roh itu? Bisa nggak mempelajari? Mungkin dari kita ada yang bertanya seperti itu. Saya bisa belajar nggak sih supaya saya bisa dapat bahasa roh? Kok teman saya bisa? Saya belum bisa ini. Saya pengen belajar gimana caranya. Apakah ada pembelajaran tentang bahasa roh? Atau mendapat bahasa roh? Ya.
Dan juga mungkin orang-orang, bahkan umat kita sendiri, mungkin mempertanyakan, apakah bahasa roh itu sungguh-sungguh Katolik atau tidak di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau bicara tentang bahasa roh ini panjang dan menarik ya, bukan main. Maka semoga dalam waktu beberapa menit ke depan ini kita tidak mengantuk ya, Bapak Ibu. Kan biasanya sudah malam ini ya, lalu udah makan malam, lalu kemudian agak sedikit liar-liar tuh apa ya bahasa Indonesianya ya. Ya agak sedikit menurun. Ya, tapi semangat ya saya harap. Nah, saudara-saudari terkasih ya. Karunia berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh ini adalah sebuah karunia, Bapak Ibu. Sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan ini merupakan suatu bentuk doa yang merupakan karunia istimewa dari Roh Kudus kepada umat beriman yang melampaui perasaan, akal budi manusia serta berdasarkan iman semata-mata. Nah, bingung kan Bapak Ibu? Ya, bingung gitu ya. Bahasa roh, sekali lagi, karunia berdoa dalam bahasa roh, ini adalah karunia istimewa dari Roh Kudus. Itu dulu yang kita pahami. Karunia istimewa dari Roh Kudus. Dan karunia istimewa dari Roh Kudus ini melampaui perasaan dan akal budi kita. Jadi, kalau melampaui itu berarti kan di luar perasaan kita dan di luar akal budi kita. Maka kadang-kadang orang bertanya, kamu berbahasa roh itu artinya apa? Ya, seringkali orang bingung apa artinya, gitu ya. Nah, ini melampaui perasaan, melampaui pikiran akal budi kita, dan berdasarkan iman semata-mata. Jadi orang yang berbahasa roh itu orang yang sungguh beriman, yakin kepada Tuhan, dan dia menerima karunia istimewa dari Roh Kudus. Nah, dengan pengantaran iman yang dia punya, yang pribadi-pribadi ini punya, doa ini langsung membawa kita kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang berbahasa roh itu berdoa kepada Tuhan tanpa gagasan, tanpa ide, tanpa konsep apapun yang terikat di dalam akal budi. Seringkali, Bapak Ibu, kita berdoa itu kan kita mikir. Seringkali begitu. Aduh, apa ya yang mau saya doakan? Aduh, apa yang mau saya katakan ya? Mikir gitu ya. Seringkali kan begitu. Tetapi bahasa roh, karunia berbahasa roh, ini adalah karunia berdoa yang tidak ada bantuan gagasan, pikiran apapun. Keluar begitu saja. Gak dipikir. Coba Bapak Ibu yang bisa karunia berbahasa roh, gitu ya. Mungkin Anda yang sudah dikaruniai oleh Roh Kudus, gitu ya. Ketika Anda mau berbahasa roh, Anda kan nggak mikir. Saya mau berbahasa apa ya roh ini ya? Saya mau ngomong apa ya bahasa roh ini? Nggak pakai mikir kan? Karena itu melampaui pikiran kita. Itu adalah gerakan roh yang berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak ada pikiran sama sekali. Dan bila seorang berdoa dalam bahasa roh, dia terbebas semua dari segala pikiran-pikiran dan gagasan apapun juga. Ya. Dan dia dapat berhubungan langsung kepada Tuhan di dalam imannya. Melalui iman dia langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahasa roh itu dalam bahasa Yunani itu disebut glosalia. Glosalia, yang artinya kurang lebih adalah bahasa yang tidak dapat dipahami. Ini dari bahasa Yunani, ya. Itu glosalia. Dan namun inilah sebenarnya kelebihan dari bahasa roh. Kelebihannya apa? Kelebihan dari bahasa roh itu bahasa yang tanpa subjek, tanpa objek, tanpa predikat. Nggak bisa kita mau mengatakan bahasa roh itu ada subjek, objek, predikat. Nggak ada. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak ada strukturnya sama sekali, sehingga kadang-kala ya tidak beraturan, dan kemudian kadang-kala ya begitu keluar begitu saja, ya. Sama halnya kalau kita melihat sesuatu, Bapak Ibu, melihat sesuatu yang begitu menakjubkan, misalnya kita melihat sebuah pemandangan yang begitu indah, lalu kita mengatakan wow, ya. Atau ketika kita melihat sesuatu atau kita terkejut akan sebuah peristiwa, lalu kita mengatakan wah, dan sebagainya. Nah, ungkapan-ungkapan itulah
yang sama seperti bahasa roh. Jadi ungkapan-ungkapan otomatis yang keluar dari diri kita, yang disampaikan kepada Allah. Ya, disitulah bahasa roh. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa memperoleh Bapak Ibu? Apakah hanya sebagian orang? Apakah semua orang bisa memperoleh bahasa roh? Bisa mendapatkan karunia dalam bahasa roh? Seringkali ini menjadi pertanyaan kita bersama. Kok dia dapat, saya nggak dapat? Jangan-jangan dia hidupnya lebih baik daripada saya. Jangan-jangan dia lebih suci daripada saya. Atau orang yang berbahasa roh juga mengatakan, saya bisa dapat, kok kamu nggak bisa? Coba lihat hidupmu. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, mari kita lihat siapa sebenarnya yang bisa berbahasa roh itu. Ya. Prinsipnya, Bapak Ibu, prinsipnya setiap orang, ibu, bapak, semua masing-masing, itu punya bahasa roh. Prinsipnya itu. Ya, setiap orang itu punya bahasa roh. Ibaratnya, kalau kita di kamar mandi ya, itu ada bak. Kamar mandi ada bak gitu ya, atau ada bathtub atau apapun juga. Lalu kemudian airnya diisi terus-menerus gitu ya. Ya, dan kemudian dia akan keluar. Kalau sampai perlu dia akan keluar gitu ya. Lalu juga keluar itu akan menumpah ke sana ke sini ya, bak gitu ya. Dan dia akan keluar dengan deras ketika sumbatnya dibuka. Bak itu ada sumbatnya, biasanya di bawah ya. Lalu sumbatnya dibuka, airnya langsung mengalir deras keluar. Nah, disitulah bahasa roh. Kita punya bahasa roh, Bapak Ibu, masing-masing pribadi-pribadi. Karena Roh Kudus itu memberikan kepada kita masing-masing. Cuma kadang-kala mungkin sumbat di dalam diri kita itu belum kita cabut. Sehingga tidak bisa mengalir, terus mengalir. Gitu ya. Maka setiap orang tuh punya bahasa roh sendiri-sendiri, ya. Dan di dalam bahasa roh ini kadangkala orang itu mengira bahwa dengan berdoa dengan berbahasa roh itu orang itu berdoa dengan penuh emosi lah, atau dengan gejala orang histeris lah, atau apapun, sehingga seringkali itu ya. Nah ini seringkali yang terjadi adalah orang menganggap, wah kalau orang berbahasa roh dia kesurupan. Wah, kalau orang berbahasa roh, dia nggak jelas, gitu ya. Wah, kalau orang berbahasa roh itu dia nggak sadar sama sekali, gitu ya. Bapak Ibu, ini salah. Orang yang berbahasa roh adalah orang yang sadar, sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh yakin dia berbahasa roh. Bukan orang yang dibawa dalam alam bawah sadar, kemudian masuk lebih dalam, lalu kemudian tidak sadar sama sekali. Tidak. Justru orang yang berbahasa roh adalah orang yang sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dan juga dia penuh di dalam kesadaran seutuhnya. Dia dengar apa yang diucapkan, dia tahu apa yang diucapkan keluar dari mulutnya. Tetapi, Bapak, saudara-saudari terkasih, seringkali ini yang terjadi. Di dalam hidup menggereja, itu ya, kadang-kala tidak semua orang bisa memahami tentang karunia berbahasa roh. Seringkali ini yang mudah terjadi adalah kesimpang siuran, gitu ya, kontradiksi yang terjadi. Menganggap bahwa bahasa roh itu orang itu kesurupan, orang itu nggak benar, orang itu nggak jelas ngomong apa, gitu ya, dan sebagainya. Kontradiksi yang terjadi di dalam kehidupan kita, hidup menggereja. Ya. Karena apa? Karena cara pandang yang dimiliki setiap pribadi. Saya tidak mengatakan, sekali lagi, saya tidak mengatakan orang yang berkontradiksi, orang yang berbeda, orang yang memandang dengan cara berbeda, itu salah. Saya tidak mengatakan itu. Masing-masing orang punya persepsi cara pandang masing-masing tentang bahasa roh. Maka nggak bisa diperdebatkan, Bapak Ibu, tentang bahasa roh ini. Seperti gambar ini, kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri bawah, itu satu orang menganggap itu angka 6, yang satu menganggap angka 9. Sama seperti bahasa roh juga sama. Yang satu menganggapnya, memandangnya seperti ini, artinya yang satu memandangnya seperti ini. Berbeda pandangannya.
Atau digambar di sebelah kanan. Di situ ketika orang buta lalu dihadapkan kepada sebuah gajah, seekor gajah, lalu masing-masing suruh memegang, lalu mereka punya interpretasi masing-masing. Mereka punya persepsi masing-masing terhadap satu hal yang sama. Sama seperti bahasa roh. Bahasa roh itu juga sama. Orang yang melihat, orang yang merasakan berbeda satu sama lain. Cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, mengartikannya juga berbeda. Ya. Maka ini bukan menjadi ajang untuk diperdebatkan. Sekali lagi, ini tidak untuk diperdebatkan tentang dia bisa bahasa roh atau saya tidak bisa, kok bahasa roh begini, ngapain pakai bahasa roh, ini bukan Katolik atau Katolik, dan sebagainya. Ini bukan saatnya diperdebatkan. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memperdebatkan tentang bahasa roh. Nah, saudara-saudari terkasih, kesimpang siuran, kontradiksi seperti ini terjadi itu macam-macam. Ya. Pertama, kalau kita lihat, gitu ya, ada yang mengatakan karunia berbahasa roh ini masih ada. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa karunia berbahasa roh hanya diberikan pada zaman para rasul dulu. Ingat, para rasul itu kemudian Roh Kudus turun di atas para rasul, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa dan sebagainya, dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Pada saat itu di dalam kitab suci itu ada. Nah, ada kontradiksi pertentangan pandangan seperti ini. Sekarang nggak ada bahasa roh, yang ada tuh zaman dulu. Ini pertentangan pertama. Saya cuma mau menampilkan realita kontradiksi dan pertentangan yang seringkali terjadi. Yang kedua, dikatakan begini, bahwa bahasa roh menjadi segala-galanya dan dianggap sebagai tanda mutlak kehadiran Roh Kudus. Ada yang menganggap seperti itu. Ada lagi yang menganggap bahwa bahasa roh itu merusak kepribadian, menjadi seperti orang gila, ngomongnya nggak jelas, tidak beraturan. Ada yang berpandangan begitu. Ini kontradiksi yang terjadi. Ada juga yang terjadi mengatakan begini, kalau tidak menerima bahasa roh, maka tidak terima Roh Kudus. Wah, ini lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak menerima bahasa roh, maka dia tidak terima Roh Kudus. Atau ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu harus diusahakan untuk dihalangi atau dihapus, karena nggak sesuai dengan aturan. Mungkin ada yang berpandangan begitu. Ada juga yang berpandangan lain. Bahasa roh itu bahasa yang sama sekali nggak bisa dimengerti. Ada yang mengatakan begitu. Dan sisi lain ada yang mengatakan bahasa roh itu sungguh-sungguh bisa dimengerti kok. Ada orang yang mengatakan begitu. Karena ada bernubuat mengartikan bahasa roh. Gitu ya. Lalu kemudian juga ada yang berpandangan karunia berbahasa roh tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang tertentu saja. Oh, saya nggak mungkin dapat, dia bisa dapat, saya nggak mungkin dapat. Tetapi ada yang mengatakan bahasa roh itu harus dicapai oleh setiap orang Kristen pokoknya. Lalu ada juga yang punya pandangan kita harus menunggu sampai karunia berbahasa roh itu diberikan sama kita. Nunggu aja sampai kapanpun juga. Kalau Roh Kudus mau memberikan. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Ada yang mengatakan kita juga bisa loh mempelajari bahasa roh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ini contoh-contoh kontradiksi, pertentangan, dan juga perdebatan, atau mungkin juga pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain di sekitar hidup kita, yang seringkali muncul tentang berbahasa roh. Nah, sekarang adalah bagaimana sikap kita untuk melihat kontradiksi-kontradiksi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Seringkali kan kita mengatakan, pokoknya harus kita lawan. Oke, bahasa roh itu ada. Nah, cuman kita menjelaskannya bagaimana tentang bahasa roh itu. Apakah memang benar-benar ada, benar-benar Katolik, benar-benar bahasa roh itu sungguh-sungguh bisa diyakini sebagai iman kita, berbicara dan berdoa kepada Allah dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap terhadap kontradiksi yang hal-hal tadi bisa muncul di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Nah, kitab suci. Nah, pertama gini, kitab suci, Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama.
Kitab sucinya tetap satu. Ya. Kitab sucinya tetap sama. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan karunia ini, karunia berbahasa roh, itu tetap ada dalam gereja hingga sekarang. Dan gerakan karismatik, melalui gerakan karismatik, ini karunia ini semakin meluas. Semakin menjadi sangat umum sekali, karunia berbahasa roh ini. Karena biasa diterima oleh orang-orang saat menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi, dari zaman dulu, kitab suci sama sampai sekarang tuh sama. Karunianya dari zaman dulu sampai sekarang pun sama. Maka, yang sekarang berkembang, itu di dalam gereja Katolik, itu di dalam gerakan karismatik, dan ini semakin meluas. Karena orang-orang dapat menerima dari pencurahan Roh Kudus. Dan karunia ini merupakan sarana doa yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Yang dipakai harusnya sesuai dengan tujuan doa. Bukan untuk sombong-sombongan, Bapak Ibu. Maka kalau kita punya dan kita dikaruniai berbahasa roh, karunia bahasa roh itu, bukan untuk ajang sombong-sombongan satu sama lain. Bukan ajang untuk saling memamerkan. Tetapi justru harus digunakan untuk tujuan yang jelas, untuk berdoa kepada Allah. Sehingga kita menggunakan berbahasa roh itu untuk berdoa kepada Allah. Ya. Harus digunakan untuk sesuai dengan tujuannya. Nah, saudari-saudari terkasih, pertumbuhan rohani seseorang itu, saya mau mengatakan, tidak dinilai dari bahasa roh. Melainkan dari buah rohnya yang dihasilkan di dalam hidup. Ya, sekali lagi bahwa pertumbuhan rohani seseorang, kita semua, ibu bapak masing-masing, itu tidak dinilai dari dia bisa berbahasa roh atau tidak. Tetapi adalah dari buah roh yang dia hasilkan di dalam hidup. Buah rohnya apa? Di Galatia 5 itu banyak buah roh. Ya, kita bisa memperdalam buah-buah roh di dalam Galatia, ya. Dan ini yang harus kita lihat. Kadangkala orang itu menilai pertumbuhan rohani seseorang, apalagi kalau yang sudah menerima karunia berbahasa roh, mudah sekali melihat pertumbuhan rohani seseorang hanya berdasarkan dari sisi ini. Maka mari kita melihat bahwa pertumbuhan itu tidak diukur dari dapat atau tidak dapat, punya atau tidak punya, tetapi sebenarnya buah rohnya. Buah roh kita tuh apa? Bapak Ibu semua itu buah roh di dalam kehidupan itu apakah sungguh-sungguh itu dihayati dan dihasilkan dengan baik? Nah, dengan berbahasa roh berarti bahwa seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah tandanya itu bahwa dia sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum dengan berbahasa roh? Saudara-saudari, berbahasa roh ini, berbahasa roh itu mungkin salah satu tanda bahwa dia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi, ada kata tetapi, bukan suatu keharusan. Jadi, ini bukan keharusan. Dia dipenuhi Roh Kudus. Itu salah satu tanda, iya. Tetapi bukan keharusan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 itu dikatakan begitu. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa lain di mana orang percaya kepada Tuhan, tetapi nggak mengalami bahasa roh. Itu juga baik. Itu juga benar, tidak salah. Itu dipenuhi Roh Kudus juga. Orang semakin percaya sama Tuhan, orang semakin yakin sama Tuhan. Ya, itu juga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Stefanus di dalam kitab suci dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Dan juga tidak dikatakan di sana di dalam kisah Rasul 7 ayat 55 tidak pernah dikatakan bahwa Stefanus berbahasa roh. Tidak pernah dikatakan. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nah, maka ukuran orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan pertama-tama dia itu bisa berbahasa roh. Ya. Mungkin salah satu tanda iya, tetapi bukan syarat mutlak. Saudara-saudari terkasih, kalau kita bicara kembali ke tema hari ini, Katolikah bahasa roh itu? Ajarannya mana?
di dalam gereja Katolik. Ya. Apakah ada, Bapak Ibu, ajaran gereja Katolik yang mengajarkan tentang bahasa roh? Dokumennya mana? Memang, Bapak Ibu, di dalam gereja Katolik belum pernah gereja itu mengeluarkan dokumen resmi yang mengajarkan tentang berbahasa roh. Belum pernah ada. Ya, dokumen resmi itu nggak ada. Walau pengajaran tentang Roh Kudus itu bukan sesuatu yang asing bagi kita, gitu ya, dan banyak dalam kitab suci tentang bicara tentang Roh Kudus, gitu ya, tetapi dokumen yang mengatakan secara detail tentang itu belum ada dari gereja Katolik, gitu ya. Tetapi Paus Yohanes Paulus II pernah mengeluarkan surat ensiklik yang berjudul Dominum et Vivificantem. Di sana berbicara, salah satu pengajaran pentingnya berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja dan dunia. Jadi dalam surat ensiklik itu, Roh Kudus, bicara tentang Roh Kudus, itu berperan apa terhadap gereja dan dunia. Dan dalam dokumen itu ada dua hal. Pertama, dikatakan peran Roh Kudus adalah dia mempertobatkan dunia dari dosa-dosa. Meyakinkan tentang kebenaran dan penghakiman, dan hal ini kita alami sepanjang hidup kita. Artinya, ketika kita semua itu digerakkan hati kita untuk bertobat, disitulah Roh Kudus berperan. Ketika kita tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu berperan begitu besar di dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, Roh Kudus itu terus hadir, terus turun, terus mendampingi diri kita. Karena dia mau membuat kita semakin bertobat, dan bertobat. Tahu mana tentang kebenaran, mana tentang yang baik, yang buruk, dan sebagainya. Bahkan sadar bahwa nanti ada penghakiman akhir zaman. Itu kesadaran itu semua dalam diri kita, itu Roh Kudus yang menggerakkan. Itu perannya yang pertama. Dikatakan dari ensiklik Dominum et Vivificantem. Yang kedua, peran kedua adalah memberikan kehidupan ilahi kepada kita dan menjadikan kita anak-anak angkat Allah. Nah, ini bisa ditemukan dari beberapa kutipan-kutipan kitab suci yang ada di situ. Saya memberikan beberapa kutipan kitab suci. Saya tidak akan membaca, nanti silakan Anda membaca sendiri. Tetapi intinya adalah bahwa Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat sama Tuhan, ketika kita selalu ingat sama Tuhan, ketika kita mau bersyukur, berdoa setiap malam pada Tuhan, ya, dan kita yakin bahwa kita itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, itu Roh Kudus lagi bekerja dalam diri kita. Jadi Roh Kudus sungguh berperan, Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Itu yang dikatakan di dalam surat ensiklik Paus. Maka, saudara-saudari, pemberian karunia berbahasa roh, sekali lagi, menurut ajaran gereja Katolik, itu tidak terlepas dari misi Roh Kudus ini. Jadi, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap pribadi dari kita, itu karena dia punya misi. Misinya apa? Misinya untuk kita selalu bertobat. Kita bisa membedakan baik, benar, atau salah, dan juga tidak baik. Itu Roh Kudus. Dan memberikan kehidupan pada kita. Tadi saya katakan di awal, masing-masing dari kita itu sudah punya karunia berbahasa roh. Kita dicurai oleh Roh Kudus melalui kehidupan kita, melalui sakramen-sakramen gereja, dan sebagainya. Nah, maka misi Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri kita, menurut ajaran gereja Katolik. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih, seringkali kita bertanya juga, ya, mana sih bahasa roh yang benar-benar asli? Ini asli atau bukan? Kok bahasa roh saya sama bahasa roh teman saya beda? Kok sama teman saya lagi beda? Mana nih yang asli bahasa roh?
rohnya mana nih, roh kudus yang mana nih, kan? Nah, seringkali kita bertanya begitu. Ya. Karunia berdoa dalam bahasa roh yang otentik, yang asli itu yang seperti apa? Saya mengatakan bahwa berdoa di dalam bahasa roh yang asli itu harus disertai dengan pertobatan dan penghayatan akan kehidupan ilahi melalui sakramen-sakramen. Jadi kalau kita dikaruniai berdoa dalam bahasa roh, kita masing-masing, itu benar bahasa roh atau bukan bahasa roh, atau kita yakin Roh Kudus lagi berbicara, berdoa di dalam diri kita, itu harusnya menghasilkan ini, pertobatan. Dan semakin kita menghayati hidup sakramen-sakramen, percuma Bapak Ibu, kalau kita bisa berbahasa roh, kita ahli bahasa roh, ya, kita gampang sekali berbahasa roh, ya, tetapi hidup kita nggak pernah mengalami pertobatan, atau kita tidak atau jarang sekali mengalami sakramen-sakramen gereja. Percuma kalau itu yang terjadi. Itu hanya tempelan saja jadinya. Justru kalau kita dikaruniai bahasa roh yang otentik di dalam hidup kita, itu harus menghasilkan pertobatan dan penghayatan akan sakramen-sakramen dalam gereja. Harusnya dibawa ke situ arahnya. Dan bahasa roh itu bagaimana? Apakah bahasa roh itu milik gereja Katolik atau bukan? Apa milik gereja lain? Sejak Konsili Vatikan II, sejak Konsili Vatikan II, gereja itu mulai terbuka terhadap karya-karya gereja dan karya-karya bimbingan Roh Kudus. Gereja mulai terbuka sejak Konsili Vatikan II. Tapi sebelumnya ya, gereja juga sudah berkembang. Semangat gereja awali sejak zaman para rasul, mereka juga sudah dikaruniai berbahasa roh. Dan melalui kata-kata Yesus dikatakan begini. Dikatakan di dalam kitab suci, saya mengutip kitab suci, Markus 16 ayat 17, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini Yesus sendiri mengatakan ini. Maka kalau kita ditanya, bahasa roh itu apakah benar-benar milik gereja Katolik? Ya, ini jawabannya. Dari zaman para rasul, zaman dulu, gereja awali itu sudah dikaruniai berbahasa roh untuk para rasul. Kemudian juga kata-kata Yesus di dalam kitab suci mengatakan itu. Dan Konsili Vatikan II itu gereja mengatakan gereja terbuka terhadap karya-karya gereja dan bimbingan-bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan menggereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini dokumen-dokumen resmi gereja yang bisa menjadi landasan kita ketika kita bicara tentang bahasa roh. Sekali lagi, memang tidak ada dokumen resmi yang mengatakan satu dokumen seluruhnya utuh tentang bahasa roh, tidak ada. Tetapi ensiklik Paus menjelaskan secara implisit mau mengatakan hal-hal semacam itu. Lalu kemudian dari dokumen-dokumen gereja, kita lihat kitab sucinya. Apakah dari kitab suci juga sama? Ada dasar nggak tentang karunia berbahasa roh? Ya. Jika kita membaca kitab suci, Bapak Ibu, nyata sekali bahwa bahasa roh itu sebetulnya sudah dikenal di dalam gereja kita sejak zaman Paus kita yang pertama, yaitu Petrus. Petrus, Paulus, dan sebagainya. Ya. Jadi di dasar kitab suci, itu ada beberapa kutipan-kutipan kitab suci yang saya sampaikan di sini. Pertama, Kisah Rasul 19 ayat 7. Dikatakan, ketika Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka berbicara dalam bahasa roh serta bernubuat.
berbicara dalam bahasa roh, serta bernubuat. Nah, ini dikisahkan bahwa setelah Paulus mendoakan orang-orang itu, orang-orang di sana, gitu ya, Roh Kudus turun di atas mereka, dan bahasa roh menjadi salah satu tanda kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka. Pada saat itu, ya. Jadi Paulus ketika menumpangkan tangan, seperti pencurahan Roh Kudus, begitu ya, orang-orang di sana itu bisa berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Pada Kisah Rasul 19 ayat 7. Nyata sekali Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa sejak zaman dulu berarti bahasa roh sudah dikenal di dalam gereja. Itu yang pertama, kutipan pertama. Kutipan kedua, dari Kisah Rasul 10, ayat 44 sampai 46. Dikatakan begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dalam kisah ini tentang Petrus dan Cornelius pada saat itu, jemaat ini menjadi heran. Karena orang-orang dari bangsa lain juga itu menerima Roh Kudus dan bisa berkata-kata dalam bahasa. Lihat bahwa dari zaman dulu, para rasul juga mengenal karunia berbahasa roh. Kemudian, kutipan lain dari 1 Korintus 12 ayat 10, dikatakan, kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu, ini juga mau menunjukkan bahwa bahasa roh itu tidak lain merupakan karunia dari Roh Kudus. Karunia doa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang, dan umumnya ini diberikan pada permulaan hidup rohani seseorang. Maka biasanya orang mendapatkan karunia berbahasa roh itu pada saat SHDR, gitu ya. Lalu kemudian mengalami pencurahan roh pertama kali, itulah kehidupan pertumbuhan rohani seseorang semakin bertumbuh dan berkembang. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, terakhir, ada kutipan kitab suci dari 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jelas lagi dikatakan di sini bahwa ketika orang bisa berbahasa roh, ya, maka kita dapat berdoa lebih baik terus-menerus. Yang dapat kita lakukan dengan segala diri kita masing-masing. Ya. Dan karena apa? Karena kita tidak memakai akal budi lagi dalam berdoa. Ya, yang menghambat doa kita. Karena kadang-kala kan kita berdoa dengan akal budi itu kita mikir, aduh, saya bingung nih, doa apa lagi nih? Ketika lagi berdoa, tengah-tengah berhenti. Aduh, kalimatnya nggak keluar di doanya nih. Ya. Seringkali begitu. Nah, ketika orang berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, maka dia akan mengucapkan doanya dengan melantunkan dengan enak sekali. Tanpa harus berpikir apapun. Nah, disitulah dia berdoa. Nah, saudara-saudari, ini adalah dasar kitab sucinya. Kalau kita berbicara tentang bahasa roh di dalam gereja Katolik. Tadi dokumen gerejanya, ini kitab sucinya. Nah, saudara-saudari, prinsipnya, kalau kita mau berbahasa roh, prinsipnya itu apa? Di dalam Roma bab 8 ayat 26, dikatakan adalah seperti ini.
berdoa dengan cara yang baru di mana Roh Kudus sendiri membantunya berdoa. Karunia, begini Bapak Ibu, karunia berdoa dengan bahasa roh atau oleh dorongan Roh Kudus. Itu seseorang itu mendapat karunia itu dengan cara karunia berdoa dengan cara yang baru. Biasanya berdoanya biasa saja. Biasa dengan berdoa yang standar, gitu ya, yang biasa-biasa, tetapi dengan dikaruniai bahasa roh, maka dia dikaruniai berdoa dengan cara yang baru, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Dan pada saat itu, maka karena ini tidak dikenal, maka Roh Kudus sendiri membantunya berdoa. Roh Kudus menjanjikan kepada setiap orang untuk bisa berdoa kepada Allah. Nah, ini pemenuhan janji. Prinsip karunia berbahasa roh itu bahwa Roh Kudus akan membimbing kita untuk membantu berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, prinsip karunia berbahasa roh adalah buah Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ada buahnya. Jadi berbahasa roh itu bukan hanya kita bisa berkata-kata saja, tetapi harusnya setelah dari itu buah Roh Kudusnya harus ada dalam hidup kita. Itu buah rohnya. Prinsipnya begitu. Maka jangan sampai kita bisa berbahasa roh tapi nggak ada buah rohnya dalam hidup kita masing-masing. Lalu yang ketiga prinsipnya adalah bahasa roh itu berasal dari Allah. Dari mana bahasa roh itu? Karena pertama, memberi kesadaran kepada kita akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan memberikan pertobatan yang terus-menerus kepada orang tersebut. Harusnya sampai kepada titik itu. Bahwa ketika kita berbahasa roh, kita sadar ini dari Allah. Dan karena dari Allah, maka harus memberi kesadaran bahwa saya harus bertobat. Itu prinsipnya. Lalu juga kemudian sekali lagi bahwa ketika kita sadar bahwa bahasa roh dari Allah, maka itu menghasilkan buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjadikan kita harusnya semakin rendah hati untuk bertumbuh dalam iman. Dan sikap taat kepada otoritas gereja. Hierarki dalam hal ini. Saudara-saudara terkasih, orang atau kita yang dikaruniai berbahasa roh harusnya menjadikan diri kita semakin hari semakin rendah hati untuk bertumbuh dalam iman. Bukan malah kita semakin sombong. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena karunia berbahasa roh sekali lagi itu diberikan dari Roh Kudus, bukan atas usaha kita, tetapi Roh Kudus yang mau memberikan kepada kita masing-masing supaya kita bisa punya cara berdoa yang baru kepada Allah. Maka harusnya kita semakin rendah hati untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita. Itu karunia berbahasa roh. Prinsipnya seperti itu. Jadi, kalau kita sudah dikaruniai berbahasa roh, maka mari kita punya prinsip itu dalam hidup kita. Pertama, bahwa kita harus mengarah kepada pertobatan. Kedua, buah rohnya itu harus ada dalam hidup kita. Ketiga, semakin membawa kita kepada kerendahan hati. Itulah fungsinya atau prinsip kita menggunakan karunia berbahasa roh dari Roh Kudus, dari Allah. Nah, kita tahu ada 3 jenis karunia berbahasa roh. Saya sedikit tepat kalau dalam hal ini, gitu ya. Ada 3 jenis karunia berbahasa roh. Pertama adalah karunia mukjizat. Karunia berkata-kata dalam bahasa asing. Itu kutipan kitab sucinya, gitu ya. Dan ini bisa dilihat itu ketika banyak orang hadir di Yerusalem pada waktu Pentakosta. Mereka mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa yang dipakai di negeri asalnya. Yang hadir di situ itu adalah orang-orang dari berbagai macam daerah. Dari Parsia, Media, Elam, Kapodakia, dan macam-macam. Nah, para rasul anehnya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Dan mereka ngerti.
Artinya karunia berbahasa roh itu yang jenis pertama adalah karunia berbahasa asing. Berkata-kata dalam bahasa asing. Yang kedua, karunia itu berupa pesan. Ada karunia yang harus menafsirkan bahasa roh. Ada seperti itu. Orang yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Apa pesannya sih bahasa roh? Ada yang diberikan karunia itu, ada yang tidak diberikan. Tergantung Roh Kudus. Dan yang ketiga itu adalah berupa doa. Berupa doa ini yang rata-rata dari kita itu kita diberikan berupa doa. Doa dalam bahasa roh ini dapat disampaikan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang-orang yang hadir semua, tetapi nggak dimengerti. Maka kita bisa mendengar, oh dia bisa berbahasa roh, oh dia bisa. Nah ini berupa doa, tetapi nggak bisa dimengerti apa artinya, ya. Tetapi juga doa ini itu tidak harus diungkapkan secara verbal, tapi bisa di dalam hati, boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak mau diucapkan boleh, tapi dalam hati nggak masalah. Ini 3 jenis karunia berbahasa roh, ya. Nah, kalau kita punya karunia bahasa roh, manfaatnya apa, Bapak Ibu? Manfaatnya doa tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri, tapi berpusat pada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dengan akal budi kita, seringkali kita berpusat sama diri kita. Aduh, apalagi ya? Aduh, permohonan saya apa ya? Aduh, yang saya inginkan apa ya? Saya lupa doa ini. Pusatnya sama diri kita. Tapi ketika kita berbahasa roh, berdoa dalam roh, ya, maka doa itu kita berpusat seluruhnya kepada Tuhan. Yang kedua, itu ya, manfaatnya adalah seringkali kita nggak tahu harus berdoa apa. Bahkan kehabisan kata-kata. Maka dengan berdoa dalam bahasa roh, kita akan lebih mudah itu berdoa. Karena Roh Kudusnya sendiri yang berdoa. Udah, biarkan Roh Kudus yang berdoa. Mengungkapkan segala sesuatu di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, itu manfaat berdoa dalam roh adalah membuat kita lebih mudah menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan dalam karisma-karisma yang lain. Orang yang berbahasa roh akan terbuka dan Tuhan akan memberikan karunia-karunia karisma-karisma yang lain di dalam hidupnya. Lebih mudah karena sudah membuka dirinya selalu. Dan yang keempat, manfaatnya adalah yang terakhir dikatakan di sini merupakan bentuk doa permohonan yang efektif bila kita tidak tahu secara pasti apa yang harus kita minta dalam doa. Baik dalam doa pribadi, doa syafaat, maupun saat mendoakan orang. Jadi, kita harus yakin bahwa dalam bahasa roh itu, atau berdoa dalam roh, itu juga mendoakan sesuatu. Roh itu berdoa untuk kita, untuk orang yang kita doakan, dan sebagainya. Saudara-saudari, ini manfaat kalau kita berbicara tentang bahasa roh di dalam gereja Katolik. Nah, bagian akhir dari saya. Kalau Anda lihat gitu ya, Anda lihat di gambar yang kanan itu ya, ketika polisi menangkap gitu ya, terus ada orangnya ini iseng-iseng sih gitu ya, temannya mengatakan udah gunakan bahasa roh gitu ya, supaya polisi yang nggak ngerti. Gitu ya. Nah ini cuman apa namanya, cuma main-main gitu ya. Nah, tapi di penutup ini apa yang mau saya katakan? Ada beberapa poin yang mau saya katakan tentang bahasa roh yang Katolik itu. Pertama, karunia berbahasa roh ini dapat dikendalikan. Dapat kita gunakan kapan kita mau, dan dapat berhenti kapan kita mau juga. Ya. Artinya, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang taat dan sopan. Roh Kudus itu. Sehingga karunia ini bisa digunakan sesuai dengan sikon, sesuai dengan waktu dan tempat yang sesuai dan tepat. Nggak sembarangan, gitu ya, karunia berbahasa roh ini. Maka karunia ini dikatakan bisa dikendalikan. Kita gunakan kapan kita mau. Kita berhenti juga kapan kita mau, gitu ya. Misalnya, dalam pertemuan persekutuan doa, itu kita gunakan, bisa kita gunakan. Tapi misalnya misa lingkungan yang biasa, nggak mungkin kan tiba-tiba kita berbahasa roh ketika misa lingkungan, atau misa di dalam gereja, tiba-tiba misa minggu biasa, lalu kita kemudian berbahasa roh sendiri, bisa-bisa ditangkap keluar oleh tatib.
bisa-bisa diusir dari lingkungan, gitu ya. Maka saya mengatakan bahwa karunia berbahasa roh ini itu bisa dikendalikan, Bapak Ibu. Kita gunakan kapan kita mau, dan kita berhenti juga kapan kita mau. Contohnya juga ketika kita berdoa bersama di dalam PDKK, dalam persekutuan doa, ketika kita melakukan penyembahan dan kita senandung dalam roh, begitu ya. Itu ketika satu mulai mendoakan, semua ikut mendoakan. Kita gunakan semuanya, kan? Lalu kemudian ketika sudah hebatnya adalah ketika sudah mau berhenti, semuanya berhenti, Bapak Ibu. Roh yang sama semua berhenti. Tidak diatur, gitu loh. Nah, itu kan artinya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang benar-benar berdoa dengan setiap pribadi-pribadi dari kita. Semuanya berdoa melantunkan senandung dalam roh, lalu kemudian ya berdoa bersama. Roh-rohnya semua bersatu hati di dalam Tuhan, berdoa di dalam Tuhan. Nah, ini yang dikatakan bahwa karunia ini bisa dikendalikan. Dan kita gunakan kapan kita mau, kita berhenti juga kapan kita mau. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan adalah bahasa roh tiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Roh Kudus menginspirasikan dan diterima sesuai dengan karakter, watak, atau latar belakang seseorang. Maka kita kadang-kadang kita bisa bertanya, kok bahasa roh dia sama bahasa roh saya beda ya? Kok saya nggak bisa meniru bahasa rohnya dia ya? Karena apa? Karena bahasa roh setiap orang itu berbeda-beda. Roh Kudus itu memberikan bahasa roh, karunia itu kepada setiap orang, itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan wataknya dia, sesuai latar belakangnya dia. Mau mendengarkan dan juga mau berdoa seperti apa. Ya. Jadi nggak perlu heran bahwa bahasa roh saya kok kayaknya agak aneh ya. Kok saya berkata-katanya kok nggak sama seperti dia, lebih indah dia kelihatan bahasa rohnya itu. Nggak usah komplain, Bapak Ibu. Itu Roh Kudus yang memberikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Maka saat ini kalau kita bersama-sama nanti berdoa lagi di dalam senandung dalam roh dan bernyanyi, mungkin kita juga akan mengeluarkan dengan bahasa-bahasa yang kadang-kala bisa berganti. Ya, hari ini kita berbahasa roh ini, tiba-tiba besok kita bisa berganti lagi, tergantung dari Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Ya. Nah, dan juga disertai dengan gejala-gejala biasanya. Gejala macam-macam. Ya, kalau kita berbahasa roh, gitu ya. Makanya kadang-kala kalau pencurahan Roh Kudus gitu ya, ada yang resting gitu ya, ada yang kemudian macam-macam lah gejala-gejalanya. Nah, itu semua adalah gejala-gejala manifestasi yang terjadi. Nah, yang ketiga dikatakan adalah semua orang itu dapat menerima karunia ini. Tetapi ada pula yang tidak menerimanya. Walaupun ingin ya. Semua itu misteri ilahi, Bapak Ibu. Kita nggak bisa memaksa Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, tolong kasih saya bahasa roh. Saya pengen bahasa roh. Memaksa terus gitu ya. Pingin ya. Tapi kan semua misteri ilahi, Bapak Ibu. Tergantung dari Allah. Semua orang dapat menerima karunia, ya, tapi juga nggak semua orang bisa menerima. Ya. Maka bagi Bapak Ibu, bagi kita yang tidak menerima karunia berbahasa roh, yang belum mempunyai karunia berbahasa roh, jangan kecil hati. Jangan merasa, aduh berarti kalau begitu hidup rohani saya tidak baik. Aduh kalau begitu saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukan itu ukurannya. Sekali lagi, bukan itu ukurannya. Semua dipenuhi Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Maka ini adalah misteri ilahi. Ya. Biarkan Allah yang bekerja, Roh Kudus yang menyerahkan kepada kita. Yang sudah menerimanya, Bapak Ibu sudah menerima, ya kita bersyukur, gitu ya, dan menggunakannya dengan baik dan tetap rendah hati. Yang belum menerima, ya mari kita mohon pada Tuhan, membuka hati, biarkan Tuhan yang bekerja dan sebagainya.
tanpa harus memaksa Allah. Dan yang terakhir gitu ya, itu ada surga dan neraka ya. Ya, Anda mau yang mana itu? Pilih jalan yang mana? Silakan Anda pilih. Ya. Nah, yang terakhir, karunia bahasa roh bukan tanda kesucian seseorang, bukan keunggulan rohani seseorang. Ini harus kita ingat, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka atau Bapak Ibu yang menerimanya, yang punya karunia berbahasa roh ini, jangan berbangga dan menganggap diri lebih dari yang lain. Lebih suci, lebih unggul, lebih hebat. Bukan itu. Harusnya semakin rendah hati, tadi saya katakan. Dan karena itu karunia ini adalah karunia roh, mari kita gunakan dengan tepat karunia roh ini. Bukan dengan sembarangan. Bukan untuk tujuan yang tidak baik. Begitu. Karena harusnya karunia, ketika kita dikaruniai roh berbahasa roh ini, maka harusnya kita semakin hari semakin rendah hati dan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara terkasih, ini yang bisa kita lihat dari beberapa hal tentang bahasa roh. Maka dikatakan di gambar ini, bahasa roh itu pemberian Allah. Bahasa roh itu kasih karunia Allah. Bahasa roh itu ada makna, maksud, dan tujuannya dari Roh Kudus. Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Dan bahasa roh itu perkenanan Allah kepada individu-individu. Semoga kita semua bisa akhirnya gitu ya, dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, apapun gitu ya, di dalam hidup ini, yang akhirnya menghasilkan pertobatan dan buah-buah roh dalam hidup kita, yang membuat kita semakin hari semakin rendah hati di dalam hidup kita. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada sesuatu yang menginspirasi kita semua dan juga membuat kita semakin lebih agak sedikit jelas. Ya. Memang kalau tidak jelas ya sudah, karena ini adalah masalah Roh Kudus ya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Steve untuk memberikan pemahaman kita tentang Roh Kudus. Mungkin kalau di sini pasti Bapak Ibu ada yang kalau di atas kepala pasti ada tanda tanya ya, banyak tanya gitu loh ya. Tapi mungkin nanti ada satu solusi yang nanti yang kalau Bapak Ibu ingin mendalami, nanti saya akan beritahu. Tapi mungkin Romo ada sedikit boleh ya beberapa pertanyaan dari umat yang menanyakan mungkin hal yang prioritas seperti perlukah kita meminta karunia berbahasa roh, Romo? Kemudian mungkin yang kedua ini, Romo bisa jawab juga, bagaimana membedakan bahasa roh ini asli atau palsu? Nah, mungkin Romo boleh jawab dulu. Ya. Bolehkah kita meminta bahasa roh gitu ya? Iya. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kan nanti yang memberikan Allah dan Roh Kudus gitu ya. Jadi itu sekali lagi tadi terakhir adalah misteri ilahi. Ya, kalau kita minta boleh saja itu, sama seperti berdoa biasa. Kita boleh berdoa dengan meminta apapun, tapi kan nanti yang dikabulkan itu ya tergantung dari Allah mau mengabulkan atau tidak, memberikan atau tidak. Yang terpenting kita terbuka hati kita. Dan sungguh-sungguh kita gunakan nanti ketika kita mendapatkan untuk tujuan yang memang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua Pak? Yang kedua, bagaimana kita membedakan bahasa roh itu asli atau palsu? Oh ya, ya itu tadi bahasa roh yang asli atau palsu sama dengan yang otentik tadi ya, yang saya jelaskan. Yeah. Gitu ya. Jadi bagaimana orang itu akhirnya harus dilihat bahasa roh yang asli dan otentik itu dilihat dari hasilnya sebenarnya ya. Kalau memang orang itu dia berbahasa roh, tetapi dalam kehidupannya itu amburadul, ya,
dan kemudian dia tidak ada buah roh, nggak sabar, punya dendam, nggak sukacita, lalu nggak macam-macam ya buah-buah roh itu ya, bahkan mungkin dia sombong, tinggi hati gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, itu dia tidak menggunakan bahasa roh dengan baik dan tidak semestinya ya. Jadi lihatlah dari buah-buah hasil dan mengarah kepada pertobatan begitu ya, dan semakin buat orang menjadi rendah hati. Begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih Romo. Ada lagi, Romo, saya ada terima karunia bahasa roh waktu masih ibadah di gereja Protestan. Jadi dulu dia di Protestan. Pada saat itu didoakan pendeta, apakah karunia bahasa roh yang saya dapat di gereja Protestan boleh saya bawa kembali ke dalam gereja Katolik? Ya, baik. Saudara-saudari, Allah kita itu satu semuanya, sama, gitu ya. Jadi ketika dia memberikan karunia kepada setiap manusia, Allah tidak membedakan dia itu agama apa atau dari keyakinan apa. Dia pasti memberikan kepada setiap manusia karena manusia adalah ciptaannya yang terbaik, dan dia memberikan bahasa roh berarti kita sudah diberikan kepercayaan kepada Allah untuk menerima itu. Jadi silakan saja menurut saya, Pak Rahmat. Oke, iya. Ada pertanyaan juga, apakah ada dokumen yang menyatakan bahwa para santo maupun santa menggunakan bahasa roh? Karena saya pernah mendengar dan diperlihatkan oleh teman tentang buku Bara Kudus yang menggunakan bahasa roh sesudah generasi gereja awali. Itu Romo, mungkin ada sedikit penjelasan dari Romo. Ya, kalau mengenai santo santa, saya perlu mencari lebih dalam lagi, gitu ya. Tetapi kalau dari rasul-rasul Yesus di gereja awali, itu memang mereka banyak menerima hal-hal semacam itu. Jadi kalau memang itu mau diperdalam, itu masih bisa. Bagaimana santo santa itu juga mengalami kasih roh Tuhan melalui karunia berbahasa roh. Ya, tapi saya tidak tahu pasti siapa yang dapat, siapa yang ada, siapa yang tidak memiliki, itu saya tidak tahu pasti detail datanya. Begitu, Pak. Iya. Oke, nanti ditunggu saja ya. Kemudian pertanyaan lagi adalah apakah ada pemahaman baku tentang bahasa roh sehingga bias, mungkin dilewat aja nih. Apakah orang yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, apakah selamanya orang tersebut dapat selalu berbahasa roh atau hanya sekali-sekali saja? Ya, tadi di bagian-bagian penutup saya mengatakan bahwa bahasa roh itu bisa dikuasai, dikendalikan. Ya, bisa digunakan kapan kita mau dan bisa di stop juga kapan kita mau, gitu ya. Jadi bisa terus, karena karunia itu kan diberikan oleh Allah, itu kan di dalam diri kita, ya. Maka itu bisa kita gunakan kapanpun juga, begitu kira-kira. Iya, oke Romo. Ada lagi tanya, saya belum mendapatkan karunia berdoa dalam bahasa roh, sehingga seringkali bila saya kehabisan kata-kata dalam berdoa, saya hanya melakukan kontemplasi, maka semua unek-unek dan kegelisahan terasa tersalurkan. Apakah hal itu benar? Ini mungkin berhubungan dengan bahasa roh ya. Gimana Romo? Saya rasa silakan ya, Romo. Okay. Ya, kalau belum mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh itu ya nggak apa-apa. Kalau mau kontemplasi, mau meditasi, mau dengan cara doa yang lain, itu tidak ada salahnya, ya. Jadi silahkan saja gitu. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang diulang lagi, dia chat kembali lagi. Mohon penjelasan Romo, apa yang menjadi dasar bahwa kita masing-masing mempunyai karunia berbahasa roh berdasarkan apa yang tadi Romo jelaskan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan dari Injil 1 Korintus 12 ayat 11, mungkin Romo tahu ya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Gimana nih Romo? Ya. Nah, ini tadi ada kutipan kitab suci yang Yesus di situ ya tadi ya. Bentar, coba ya saya lihat.
Nah, jadi ketika Yesus mau naik ke surga, gitu ya, dia itu kan memberikan perutusan kepada para rasulnya. Dan ketika dia memberikan perutusan kepada para rasul melalui Petrus dan teman-temannya, gitu ya, dia akan mengatakan bahwa di atas batu karang ini Petrus engkau akan menjadi pemimpin. Dan setelah itu dikatakan bahwa tanda-tanda itu akan menyertai semua orang yang percaya. Yang percaya itu adalah bisa mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dan sebagainya. Jadi semua orang yang percaya gitu ya dikaruniai masing-masing oleh Roh Kudus. Dan itu dilengkapi lagi melalui peristiwa sakramen-sakramen dalam gereja. Ketika kita dibaptis, itu juga melalui air dan roh, jadi kita dibaptis. Kemudian melalui sakramen Ekaristi, Roh Kudus hadir di dalam tubuh Kristus. Melalui sakramen Krisma juga lebih nyata hadir melalui pengurapan minyak Kristus dan sebagainya. Maka juga peristiwa Pentakosta kan juga kita rayakan ketika semua Roh Kudus turun di atas para rasul dan semua orang yang hadir di situ, dan termasuk kita semua. Begitu kira-kira. Oke, Romo. Romo nanya lagi, apakah bahasa roh itu bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dengan didoakan jarak jauh? Ya, sebenarnya semua doa itu bisa menyembuhkan orang sakit, asal memang didoakan dengan ketulusan dan keyakinan hati. Pasti kan doa itu disampaikan kepada Allah ya. Kita menyampaikan doa kepada Allah dan biarkan Allah yang bekerja untuk mereka-mereka yang kita doakan, termasuk yang sakit itu. Mau dalam bahasa roh, mau di dalam doa biasa, doa novena, apapun doa kita, yaitu pasti akan didengarkan oleh Allah. Begitu. Iya, oke. Bahasa roh saat ini bisa multi tafsir kalau tidak ada pemahaman baku. Mungkin kalau misalnya maksudnya kalau ada seorang berbahasa roh, mungkin banyak tafsiran-tafsiran segala macam. Mungkin Romo bisa sedikit menjelaskan. Ya, memang seperti tadi saya katakan di awal-awal penjelasan saya, kita itu mungkin bisa multitafsir dan punya kontradiksi tentang bahasa roh. Ya, bukan cuma dengan umat agama lain, tetapi bahkan dengan teman-teman kita sendiri dalam yang punya pemahaman sendiri. Maka dari itu jangan menjadi debat kusir yang tidak jelas, bukan menjadi ajang untuk diperdebatkan masalah seperti ini, gitu ya. Tetapi cara pemahamannya dan cara pengetahuannya yang mari kita buka bersama-sama, ya. Iya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, satu lagi, apakah bahasa roh itu ada model jenis-jenisnya, Romo, yang sesuai dengan firman Tuhan supaya kita mendengar dengan penuh yakin? Ya, bahasa roh itu jenisnya itu kan tergantung, seperti tadi saya katakan, tergantung dari pribadi-pribadi yang diberikan karunia. Tadi saya mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh kepada setiap pribadi, masing pribadi, dengan melihat karakter, latar belakang, wataknya, dan sebagainya. Maka bisa berbeda. Bahasa roh satu dengan yang lain bisa berbeda. Begitu. Iya. Baik, Romo. Mungkin banyak yang bertanya tentang masih penasaran mungkin dengan bahasa roh ya. Tapi ada satu bagaimana kita bisa lebih mengenal bahasa roh adalah dengan mengikuti seminar hidup baru dalam Roh Kudus ya, SADRK. Ya, di situ nanti banyak dijelaskan ya, kemudian praktek juga untuk bahasa roh. Dan mungkin di paroki masing-masing Bapak Ibu baik itu di Medan ya, ada dari Balikpapan juga, akan ada Timor Leste, kemudian dari Pringsewu Lampung juga mungkin nanti di parokinya yang adakan, silakan mengikuti. Ya, mungkin yang Romo sampaikan malam hari ini mungkin secara garis besar saja, secara umum. Tapi kalau ingin mendalami, tapi saya rasa itu bagus sekali. Kenapa? Itu bisa menghasilkan buah roh ya, pertobatan seperti yang tadi Romo katakan tadi di dalam slide itu ya. Bapak Ibu boleh mengikuti dan mungkin nanti
Nanti Pak, setelah nanti kita doa persembahan, mungkin ada sedikit kesaksian dari Pak Rudi ya. Pak Rudi yang pernah ikut SHDRK di Katal, ya. Sekarang begitu aktifnya, ya, mencari kebenaran, mencari Tuhan, ya. Nah, ini nanti boleh nanti bisa sedikit kesaksian Pak Rudi ya, supaya nanti teman-teman yang berada di dalam Zoom ini yang masih penasaran tentang bahasa roh, apa sih gunanya, bagaimana, selama ini mungkin dengan kesaksian bisa lebih ada lagi dikit. Terima kasih Romo untuk firman, renungan, dan sharing, dan pengajaran pada malam hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita saling mendukung doa-doa yang akan disampaikan malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Silakan